Oke, kita lanjut ya. Nggak ada pertanyaan kan? Kita lanjut ke biaya utang. Nah, ini menunjukkan bentar, sorry. Menunjukkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menggunakan hutang kayak gitu. Itu cost of debt atau biaya hutang. The cost of debt is the required return on our company's debt. We usually focus on the cost of long-term debt or bond. Karena kalau dia short term, kenapa kok fokus di cost of long-term debt or bonds? Karena resikonya lebih tinggi ya. Kalau semakin lama kan semakin tinggi. Kalau current liability atau utang jangka pendek kan dibayarin dengan current asset. Secara resiko nggak terlalu ya, karena jangka waktunya juga cuman kurang dari 1 tahun kayak gitu. Jadi yang bermasalah di sini adalah dia kalau utang jangka panjang dan bonds. Bonds itu kan jangka panjang ya, kayak gitu. Nih, required return is best estimated by computing the yield to maturity on the existing debt. Kayak gitu. Jadi tetap untuk cost of debt juga ada, untuk utang juga ada required return-nya gitu. Karena kan kayak obligasi gitu, itu merupakan investasi. Cuman dari sisi perusahaan itu merupakan hutang jangka panjang yang nantinya dana sekian untuk obligasi yang kita dapatkan itu harus dikembalikan kepada pemilik dan kita harus memberi bunga, gitu kan. Jadi itu apa ya? Ya merupakan hutang bagi perusahaan gitu. Makanya pasti ada required return kayak gitu. Nih, the cost of debt is not coupon rate. Jadi bukan tingkat keuntungan yang diharapkan. Ini ya, suppose we have bond issue currently outstanding that have 25 years left to maturity. Jadi kan dia 25 tahun lagi sebelum tanggal ini ya berakhirnya. The coupon rate is 8%, coupon rate semi-annually. Coupon rate itu maksudnya ini, semacam bunganya gitu, interestnya. Berapa yang akan saya berikan ke kamu, berapa persen. Kayak gitu tuh coupon rate. The bond is currently selling for, jadi harganya ini 908 per $1.000 bond. Ini ya diketahui ya. Future value-nya 1000. Dia N-nya 50, dia jual 50. Year to maturity 5 kali 2, 5 kan dia kurang jelas ya. Ini soalnya kurang jelas ya. Jadi kan yield to maturity itu berapa persen pasar menilai ini gitu kan, required return pasarnya itu kan yield to maturity. Dia nggak diketahui ya, tahu-tahu aja di jawaban ini kurang jelas. Yuk kita aja masuk ke ini, ke modul. Nah ini
Bisa dilihat ya, yield to maturity, tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh pemilik obligasi apabila mereka memegang obligasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Itu tadi, jadi berapa yang akan diterima kayak gitu ya, menurut pasar layak untuk diterima si investor berapa kayak gitu. Ini juga menggunakan rumus ini ya, rumus bond. Masih ingat nggak? Jadi kita melihat ini, menghitung KD-nya. Di halaman 7.8 ya. Jadi kalau misalnya perusahaan menerima bunga jangka waktu 10 tahun, membayarkan bunga sebesar 14 tahun, nilai nominal obligasi, tetap ya kita bicara nominal, 1 juta, sewaktu tahun kemudian, berarti kan harga ininya, harga nominalnya 1 juta, tapi harga terjualnya itu 980, kayak gitu. Makanya 980 di sini, di sisi kiri ya. Kan biasanya kita dulu menghitung 980 ini, berapa harga yang seharusnya menurut masyarakat. Itu kan yang biasanya kita hitung di bond untuk chapter yang lalu. Tapi sekarang udah diketahui. Nah, sekarang yang kita hitung adalah biaya hutangnya. Kayak gitu. Justru yang kita hitung sekarang adalah yield to maturity ini. Berapa kayak gitu. Kalau di modul ini ya, trial and error. Jadi kayak kalau kita ngitung IRR, cuman bedanya di sini, ini ya yang perlu digarisbawahi, kalau dia 10 tahun, ya udah 10 tahun gitu. Nggak ada jadi tinggal dilihat jangka waktunya sisanya berapa. Kayak gitu. Ingat kalau cost of debt ini ya, lihat cara penghitungan obligasi. Itu ada di obligasi itu modul 2, ingat saya. Jadi nanti sambil review itu lagi ya. Cuman ingat di sini cost of debt itu adalah ya, kita mencari yield to maturity-nya. Seperti itu. Jadi sudah diketahui harga bond di pasar berapa, harga seharusnya berapa, kayak gitu kan, nominalnya. Maksudnya nominal yang tertera di bond itu 1 juta. Yang kalau di modul tadi ya, 1 juta. Tapi harga di pasarnya berapa? Oh ternyata cuma 980. Jadi yang kita cari sekarang berapa required return-nya, kayak gitu. Berapa yield to maturity-nya. Seperti itu. Sampai sini jelas ya? Nah, di sini ada juga yang namanya flotation cost. Ingat ya, ini pertemuan lalu kita bahas flotation cost. Itu merupakan biaya ketika dia menerbitkan saham atau obligasi. Itu flotation cost. Jadi, kan perusahaan kalau misalnya dia menerbitkan saham, obligasi itu nggak bisa langsung. Misalnya sekarang saya mengumumkan ya, saya perusahaan A mengumumkan akan ini mengedarkan saham langsung beredar, kan nggak bisa, ada biaya notaris, biaya segala macam ya untuk pendaftarannya kayak gitu kan, itu juga didaftarkan sahamnya seperti itu flotation cost. Makanya minggu lalu kita berbicara
berapa proporsinya seperti itu kan. Utang dengan